وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. Bapak pengurus beserta segenap jajaran kepengurusan Masjid Mubarak yang kita hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jemaah subuh rahimakumullah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Alhamdulillah pagi ini kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita. Mudah-mudahan apapun ibadah yang kita lakukan kiranya akan diterima dan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa tercurah buat junjungan kita, tauladan hidup kita, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Pengajian kita pagi ini judulnya adalah orang yang enggan masuk surga. Kita sebagai seorang muslim ataupun seorang mukmin pasti ingin masuk surga. Karena surga adalah tempat kembali yang terbaik. Karena surga adalah tempat yang kekal abadi bagi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Bapak Ibu, ada orang-orang yang tidak mau atau enggan masuk ke dalam surga. Di dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Jadi kata Nabi, setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Jadi ini Bapak dan Ibu adalah jaminan yang disebutkan oleh Nabi bahwa setiap umat beliau itu pasti akan masuk surga. Lalu kata Nabi, illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Bapak Ibu kaum muslimin, Nabi memberi sinyal kepada kita ada orang yang enggan untuk masuk surga. Lalu ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wa Rasulullah, siapa orang-orang yang enggan masuk surga itu? Inilah Bapak Ibu. Lalu kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah. Orang-orang yang taat kepada beliau, orang-orang yang mengikuti apa yang telah beliau sampaikan, yang telah beliau tinggalkan, maka orang-orang tersebut kata Nabi dakhala jannah. Jadi orang yang akan masuk surga adalah orang yang mengikuti ittiba, mengikuti Nabi. Lalu kata Nabi, orang yang enggan itu waman asani faqad aba. Jadi siapa orang yang enggan masuk surga itu adalah orang-orang yang bermaksiat kepadaku, kata Nabi. Jadi orang yang enggan masuk surga, orang yang mengingkari Nabi. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, ini tentu sesuatu alarm bagi kita, satu sinyal bagi kita bahwa kalaulah kita ingin untuk ditempatkan nanti di dalam surga, maka tidak ada pilihan Bapak Ibu kecuali kita mentaati Nabi. Ketaatan kita kepada Nabi sebenarnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an misalnya surah An-Nisa ayat 80 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, may yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa-siapa yang mentaati Rasul, maka sesungguhnya mereka mentaati Allah. Kenapa begitu? Karena ketika Nabi dan Rasul menyampaikan syariat, menyampaikan risalah kepada umatnya, maka sesungguhnya kan risalah itu datang dari Allah. Jadi orang-orang yang mengikuti para utusan Allah, mereka yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sesungguhnya mereka sedang mentaati Allah. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah. Oleh sebab itu, apa yang disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi ayat ini perlu untuk kita betul-betul mengikuti Nabi. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin, lalu bagaimana caranya agar kita bisa mentaati Nabi? Bagaimana upaya kita untuk bisa mengikuti apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama Bapak Ibu, tanamkan keyakinan yang seutuhnya kepada beliau. Walaupun kita sadari kita ini umat akhir zaman, tidak mungkin bertemu di dunia ini dengan beliau, tidak mungkin melihat wajah beliau, tetapi keimanan adalah kunci agar kita bisa mengikuti Nabi. Karena semakin kita beriman, semakin yakin kita kepada beliau, insya Allah Bapak Ibu, jangankan kepada Nabi, kepada manusia saja, andaikan umpamanya kita yakin kepada seseorang, baik itu ucapannya kita yakini benar, kemudian perbuatannya kita terima, kita imani, maka Bapak Ibu, pasti apapun yang keluar dari seseorang tersebut akan mampu dan akan ingin kita untuk mengikutinya. Lihatlah hari ini Bapak Ibu, bagaimana umpamanya anak muda kita yang mengidolakan seorang idola, mulai dari gaya berpakaiannya, gaya berpenampilannya, gaya rambutnya, gaya bicaranya. Mereka berusaha mengidentikan dirinya dengan idolanya. Jadi kalau kita betul-betul mengidolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu ini akan menjadikan semangat untuk mengikuti beliau. Tapi kalau separuh-separuh ataupun tidak sama sekali, ya memang sulit Bapak Ibu. Oleh sebab itu, keimanan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah dasar kita untuk bisa mengikuti beliau. Makanya yang akan kita ambil ataupun yang akan kita contoh dari beliau itu Bapak Ibu, semua hal yang pernah beliau ucapkan, kullu qaulin wa kullu af'alin wa kullu taqrir. Semua ucapan Nabi, semua perbuatan beliau, dan semua ketetapan beliau. Karena sesungguhnya tidak satu pun yang beliau lakukan yang berdasarkan hawa nafsu yang beliau inginkan, tetapi semuanya datang adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin jemaah subuh rahimakumullah, kita sebagai umat beliau yang tidak ingin termasuk orang yang enggan, mari kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara salah satu keyakinan yang kita pegang. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, agar kita bisa mentauladani ataupun mengikuti apa yang telah dicontohkan, apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah biasakan atau lestarikan sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu kaum muslimin, sunnah Nabi sesuatu yang amat luas seperti tadi yang kita sampaikan. Segala sesuatu yang mencakup kepada kehidupan beliau, mulai dari ucapan, perbuatan, dan ketetapan beliau. Karena itu Bapak Ibu, bicara sunnah sesungguhnya tidak hanya sebatas penampilan fisik saja. Umpamanya berjenggot. Berjenggot itu sunnah. Kemudian ya banyak lagi sunnah-sunnah yang lain. Ya bukan hanya dalam penampilan, dalam ibadah ada ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi. Misalkan kita lihat ada amalan-amalan harian Nabi Bapak Ibu. Yang pertama, setiap hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa menjaga wudhu. Habis misalkan Nabi berwudhu, ketika batal Nabi berwudhu lagi.
Setiap hari Nabi Bapak Ibu sholat duha. Setiap hari Nabi itu sholat tahajud setiap malam maksudnya. Kemudian setiap hari Nabi tidak pernah tidak membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Nabi juga Bapak dan Ibu setiap hari tanpa pernah terlewatkan dalam kehidupan beliau, Nabi selalu berinfak, bersedekah. Itu amalan-amalan harian. Dan itu rutin dilakukan oleh Nabi. Jadi Bapak dan Ibu, apapun yang datang dari beliau, kita usahakan untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi itu. Kalau kita sudah mampu seperti itu, insya Allah Bapak dan Ibu, kita tidak termasuk orang-orang yang enggan kata Nabi tadi untuk masuk surga. Jadi orang-orang yang enggan tadi kan orang-orang yang bermaksiat kepada Nabi, orang yang melawan ketentuan ataupun syariat yang disampaikan oleh Nabi. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin, ini yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak termasuk orang yang disebut enggan masuk surga. Lalu kemudian ada ulama yang menjelaskan orang yang enggan masuk surga itu terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok orang-orang kafir. Orang-orang kafir Bapak Ibu adalah orang-orang yang mengingkari kebenaran. Mereka yang menutup hatinya atau ditutup hatinya oleh Allah karena mereka tidak menerima kebenaran. Sehingga ketika mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi orang-orang yang enggan masuk surga padahal sudah sampai kepada mereka katakanlah dakwah, sudah sampai kepada mereka informasi tentang Islam, tentang Allah dan Rasulnya, tapi mereka enggan menerima itu. Maka orang-orang yang kafir, mereka termasuk kelompok yang disebut oleh para ulama enggan masuk surga. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang Islam. Jadi ada orang Islam ini yang enggan masuk surga. Siapa orang Islam yang enggan masuk surga? Mereka yang tidak mau mentaati Nabi. Jadi dia mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi tidak mau mengikuti. Justru mereka melawan. Makanya kan di dalam Islam misalnya ada kelompok-kelompok yang disebut dengan ingkar sunnah. Mereka terima Al-Quran Bapak Ibu, tapi mereka tidak mau menerima sunnah. Nah, ini kan aneh. Padahal Al-Quran dan sunnah itu dia sifatnya, Al-Quran itu lebih kepada hal-hal yang sifat umum, sementara sunnah itu atau hadis Nabi itu menjelaskan hal-hal yang umum tadi. Contoh umpamanya soal sholat. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan aqimis shalah, dirikan sholat. Lalu bagaimana tata cara sholat? Tidak pernah disebutkan sholat itu 5 waktu dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang bilang sholat itu tidak pernah disebutkan oleh Allah 5 waktu, memang betul. Tidak ada ayat secara khusus menjelaskan tentang adanya sholat 5 waktu. Tapi secara umum Allah memerintahkan aqimis shalah wa atuz zakah. Nah, untuk mendapatkan penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang umum tadi, maka harus kita perhatikan daripada hadis ataupun sunnah-sunnah Nabi. Nah, jadi Bapak Ibu kaum muslimin, orang-orang yang tidak mau menjadikan hadis-hadis ataupun sunnah sebagai pedoman hidupnya, ini termasuk orang Islam yang enggan masuk ke dalam surga. Akibatnya Bapak Ibu, kalau mereka bermaksiat kepada Nabi, nanti mereka kalaupun masuk surga karena dia pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi mereka ini akan diproses dulu masuk ke dalam neraka. Nah, jadi kalau dapat tentu kita tidak termasuk kelompok yang begini. Kita inginnya langsung nanti masuk ke dalam surga. Nah, jadi Bapak Ibu, seperti tadi yang kita sampaikan dari hadis Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Jadi kalau ingin kita cepat dan langsung masuk surga, taati saja Nabi SAW. Bahkan ada juga hadis misalnya mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang-orang yang tidak mau menerima sunnahku, kata Nabi, maka mereka bukan termasuk golonganku. Jadi kalau kita tidak menerima sunnah Nabi, maka kita tidak dianggap sebagai pengikut beliau, tidak dianggap sebagai kelompok Nabi ataupun bahagian daripada umat Nabi. Nah, karena itu ini perlu untuk kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah,
Yang pertama, ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibadah yang Allah perintahkan. Seperti tadi ayat dalam surah An-Nisa ayat 80 itu kan mengisyaratkan sebenarnya kalau kita taat kepada Rasul berarti kita sedang taat kepada Allah. Jadi mengikuti Nabi sesungguhnya adalah ibadah yang Allah perintahkan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu, dengan kita mengikuti ataupun ittiba kepada Nabi, orang-orang itu akan memperoleh keuntungan dunia dan akhirat. Jadi disebutkan misalnya dalam surah Al-A'raf 157, adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi Bapak dan Ibu, kalau kita mengikuti Nabi, bahkan menolong beliau, mengikuti beliau, memuliakan beliau, beriman kepada beliau, maka inilah orang-orang yang betul-betul beruntung, kata Allah. Wa ulaika humul muflihun. Inilah orang-orang yang benar-benar beruntung. Jadi tidak akan pernah kita tersesat, tidak akan pernah kita merugi selama kita berpegang teguh kepada apa ditinggalkan oleh baginda Nabi. Karena itu kan disebutkan juga dalam hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada. Tidak akan tersesat seseorang selama dia berpegang teguh kepada dua hal, jadi Al-Quran wa sunnati, kepada Al-Quran dan sunnah Nabi. Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, di balik kita mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada keutamaan atau faedah yang akan kita dapatkan. Yang ketiga adalah Allah akan berikan kehidupan yang baik kepada orang-orang yang beriman dan mengikuti Nabi. Dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 disampaikan oleh Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beramal saleh, baik itu laki-laki atau perempuan, kemudian dia beramal dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, amal yang kita lakukan, yang kita dasarkan kepada baginda Nabi, maka itu akan mendatangkan kebaikan hidup bagi kita, baik dalam kehidupan dunia ataupun dalam kehidupan akhirat. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah sekalian rahimakumullah, tadi sudah kita sampaikan ada beberapa trik agar kita tidak termasuk orang yang disebut oleh Nabi enggan untuk masuk ke dalam surga. Pertama, betul-betul kita beriman kepada Nabi. Yang kedua, kita lestarikan sunnah-sunnah beliau di dalam kehidupan kita, baik itu dalam kehidupan pribadi, dalam berkeluarga, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kaum muslimin, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, kata Al-Imam Al-Qarafi, beliau itu kan dihadirkan ke muka bumi atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala membawa banyak peran, dan peran ini tentu juga menjadi bahagian daripada pelajaran bagi kita untuk dapat kita lakukan. Yang pertama, Bapak dan Ibu kaum muslimin, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus sebagai Nabi dan Rasul. Apa peran kita? Bahwa kita sebagai umat, kita bukan Nabi dan Rasul, peran kita adalah mengikuti dan menyampaikan ajaran-ajaran beliau. Jadi Nabi SAW sebagai penutup para Nabi dan Rasul, peran kita sebagai umat beliau adalah menjelaskan ataupun menyampaikan dakwah yang telah ditinggalkan oleh beliau. Nah, yang kedua, kata Imam Al-Qarafi, Bapak dan Ibu, bahwa Nabi SAW itu diutus ke muka bumi ini membawa peran sebagai mufti, orang yang berfatwa, orang yang memberikan pendapat. Lalu apa kita sebagai umat beliau? Kalau ada pendapat-pendapat beliau yang sudah ditetapkan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau, kita ikuti. Dan andaikan Bapak dan Ibu, ya ini juga umpamanya dalam kehidupan kita kan, setiap kita ini kan berfatwa sebenarnya Bapak Ibu, cuman dalam lingkup yang berbeda. Contoh, dalam rumah tangga ada persoalan yang terjadi,
Maka sebagai seorang suami, dia mungkin akan berdiskusi dan memutuskan. Memutuskan ini kan mengambil satu pendapat sebenarnya. Tapi dalam lingkup yang lebih umum, tentu ada orang-orang tertentu yang diberikan amanah oleh pemerintah. Misalnya di negara kita ada Majelis Ulama Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke nagari itu ada majelis ulamanya. Nah, secara agama yang berfatwa misalkan untuk urusan agama itu diserahkan kepada ahlinya, kepada lembaga resmi. Tapi dalam soal berpendapat sebenarnya, karena kan orang berfatwa ini kan memutuskan satu hal berdasarkan keyakinan atau ijtihad yang dilakukan, sehingga dari persoalan tadi ada pendapat yang dipilih. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita mengikuti beliau ketika ada putusan ataupun fatwa yang telah beliau contohkan atau ditetapkan, maka kita ikuti. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qarafi bahwa kehadiran Nabi SAW itu adalah sebagai hakim, sebagai orang yang memutuskan persoalan ataupun perkara-perkara kehidupan. Jadi pada masa beliau hidup, beliau telah memberikan keadilan ataupun telah menetapkan satu keputusan, sehingga inilah yang harus kita terima, harus kita contoh dalam kehidupan kita. Kemudian Bapak dan Ibu, Nabi SAW itu juga sebagai seorang imam, sebagai pemimpin, baik itu dalam sholat, Nabi menjadi imam. Hanya sekali Nabi sejak diperintahkan sholat, Bapak dan Ibu, ada yang mengatakan itu kan setelah terjadinya peristiwa Isra Mi'raj 2 tahun, ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi berhijrah. Nah, jadi semenjak itu Bapak dan Ibu, Nabi menjadi imam, menjadi pemimpin. Bagi kita umat beliau, tentu ini kita contoh bagaimana cara Nabi memimpin, bagaimana beliau menjadi imam. Kita berusaha untuk mengikuti atau mencontoh beliau. Kemudian yang terakhir, yang kelima, adapun peran beliau itu sebagai seorang manusia. Jadi Nabi adalah manusia sama dengan kita. Beliau juga butuh makan minum, kebutuhan biologis, kebutuhan fisik, kebutuhan sama dengan kita manusia biasa. Nah, oleh karena itu Nabi juga pernah letih, Nabi juga pernah menangis, Nabi juga pernah merasa sedih. Artinya bahwa beliau adalah sosok yang betul-betul merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Karena itu dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah itu menggambarkan bagaimana kemuliaan beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dalam ayat itu disebutkan oleh Allah, pertama Nabi itu adalah orang yang amat memahami, sangat merasakan bagaimana penderitaan umatnya. Nah, kalau kita baca dalam sejarah, tentu beliau ini paling berat cobaannya Bapak Ibu. Mulailah dari beliau anak yatim, anak piatu, kemudian hidup dalam keterbatasan, diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib, kemudian dilanjutkan oleh paman beliau Abu Thalib. Bahkan dakwah yang beliau sampaikan ditolak habis-habisan oleh keluarga dekat beliau. Nah, Bapak Ibu, jadi Nabi itu adalah orang yang sangat mengerti kondisi umatnya. Makanya ketika beliau wafatkan, yang dibaca beliau itu adalah umat beliau. Karena kalau untuk Nabi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nabi pasti masuk surga, Nabi pasti selamat. Tapi yang perlu bagi beliau adalah umat beliau. Bapak Ibu kaum muslimin, kemudian dalam ayat itu disebutkan oleh Allah bahwa Nabi itu adalah harisun 'alaikum bil mu'min, bahwa beliau sangat berharap umatnya tadi betul-betul beriman kepada Allah. Karena beliau sangat paham dan tahu dengan iman itulah yang akan menyelamatkan umatnya. Nah, Bapak Ibu, kemudian juga di akhir ayat itu disebutkan Nabi itu adalah raufur rahim, adalah seorang yang sangat penyantun, orang yang sangat lemah lembut, dan orang yang sangat penyayang. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, jadi kita sebagai umat beliau berusaha untuk mencontoh beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau, agar kita mendapatkan kebaikan hidup, bukan hanya nanti di akhirat, tapi juga di dalam kehidupan dunia. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah rahimakumullah, ini dapat kita jadikan pelajaran. Kalau ingin kita
kita menjadi orang yang termasuk kelompok yang betul-betul ingin masuk surga, maka faqad ata'ani, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang enggan adalah mereka waman asa'ani, adalah mereka yang bermaksiat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu kaum muslimin bermanfaat bagi kita bersama. Terima